Nama saya Cutnya Deviana Daudsyah. Pendidikan saya nggak perlu saya ceritakan dari SD, SMP, SMA. Tapi perkuliahan saya di Jerman, tepatnya di Freiburg im Breisgau. Itu di Jerman Selatan, di perguruan tinggi musik. Sampai S2 adalah piano klasik, konser pianis, dan komposisi. Kemudian S2 di vokal, jazz vokal. S3 saya yaitu strata 3, doktoralnya itu di pendidikan musik. Kemudian saya melanjutkan di Indonesia, kembali ke Indonesia, saya kuliah lagi mengambil teologi, tapi konsentrasinya itu di musik gereja. Jadi doktoral saya kedua adalah musik gerejawi. Kemudian pengalaman saya itu bisa saya ceritakan sih, bisa panjang ya sampai pagi, tapi saya singkatkan saja. Pengalaman saya banyak, jadi sebagai concert musician, kemudian jadi pendidik, dan saya juga mempunyai pengalaman sebagai freelance music director di Teater Basel, Teater Internasional Basel di Swiss. Sebagai freelance music director, mengkomposisi berbagai musik untuk sandiwaranya, salah satunya Shakespeare dan lain-lain. Kemudian saya juga pernah tampil sebagai salah satu figur di sebuah drama musical, dan itu pun juga musiknya saya yang mengaransi, dan saya juga sebagai music director. Kemudian prestasi saya dapat berbagai penghargaan. Contohnya dulu waktu saya masih kuliah ada bandnya band jazz funk. Kami ini 5 kali juara 1 kompetisi band di Jerman nasional, 5 kali juara. Dan itu waktu saya kuliah semester 2 sampai semester 3. Kemudian juara 1 di Swiss sebagai vokalis 2 kali. Kemudian juara lagi di grup yang namanya Acid Jazz bersama teman-teman saya dari Amerika, tepatnya mereka adalah African American. Kemudian ya masih banyak lagi yang bisa saya ceritakan, dan saya juga menyusun kurikulum pendidikan tinggi musik, menggabungkan musik klasik dan musik jazz, dan itu yang digunakan di kampus tempat saya pimpin dulu, yaitu namanya Jazz and Rock School di Freiburg. Dan kurikulum saya itu diakui oleh pemerintah Jerman. Kemudian saya 26 tahun tinggal di Eropa, tepatnya di Jerman dan Swiss. Saya pulang ke Indonesia tahun 2000. Awal tahun 2000 saya mendirikan sekolah Institut Musik Daya Indonesia menggunakan kurikulum yang saya kembangkan di Jerman, yang diakui oleh pemerintah Jerman. Nah, sekolah ini sekarang berubah namanya jadi Daya Indonesia Performing Arts Academy. Kami telah meluluskan 16 generasi, yaitu mulai dari tahun 2006. Salah satu contohnya lulusan kami pertama adalah Titi Rajo Bintang S1 ya di sekolah kami. Nah, masih banyak lagi prestasi yang bisa saya sampaikan. Seperti saya katakan tadi akan panjang. Jadi visi dan misi saya, visi saya ini adalah majunya bangsa Indonesia di dalam bidang seni budaya, terutama anak-anak muda. Karena saya tahu bahwa jutaan anak-anak muda di Indonesia ini yang punya bakat seni luar biasa, namun kurang difasilitasi. Misinya adalah mendirikan sekolah ini, Sekolah Daya Indonesia Performing Arts Academy, yang tadi namanya adalah Institut Musik Daya Indonesia, dan mendidik anak-anak supaya bisa menjadi musisi teladan yang bertanggung jawab, yang punya kasih terutama dan disiplin, dan bisa juga mengabdi kepada masyarakat melalui seni budaya, pengetahuan dan pengalamannya mereka. Itu visi dan misinya saya. Daya Indonesia Performing Arts Academy yang tadi namanya adalah Institut Musik Daya Indonesia. Mengapa namanya diganti? Oleh karena jurusannya sudah bertambah, yaitu drama dan tari di samping musik.
Nah, sejarahnya Daya ini, waktu saya pulang tahun 2000, saya mengadakan workshop dulu untuk mengumpulkan anak-anak dari berbagai sekolah kursus musik yang mengikuti workshopnya saya pribadi. Kemudian menjelaskan ke mereka bahwa saya akan mendirikan sebuah perguruan tinggi musik yang sangat dibutuhkan di Indonesia dengan kurikulum yang benar. Oleh karena di Indonesia kebanyakan perguruan tinggi ini kan mengajarkan musik barat, jadi saya bawa kurikulum yang langsung datang dari sumbernya, yaitu Jerman, Eropa lah pada umumnya. Nah, apa itu Daya Indonesia Performing Arts Academy? Seperti yang sudah saya katakan tadi, adalah perguruan tinggi musik, tapi kita juga menawarkan program kursus, program persiapan untuk mengikuti perkuliahan. Nah, perkuliahan di Daya ini ada berbagai mata kuliah, jadi sekitar 23 mata kuliah, contohnya sosiologi musik, aransemen orkestrasi, sejarah seni pertunjukan internasional, dan sejarah seni pertunjukan Indonesia. Kemudian di sekolah kami ini juga diajarkan musik tradisional Indonesia, oleh karena kita adalah bangsa Indonesia juga yang harus mengetahui tentang seni budaya Indonesia. Jadi bukan hanya musik barat saja. Dan semua itu adalah mata kuliah wajib. Dan di kami ini menawarkan program sampai ke strata 2, yaitu magister. Jadi lulusan kami ini bisa macam-macam, karena kerjaan di musik sendiri itu ada banyak, ada ratusan. Kategori paling utama di pekerjaan musik ada 5. Satu adalah pendidikan, kedua seni pertunjukan, ketiga production, keempat bisnis manajemen, kelima adalah terapi musik. Nah, di bawah ini subkategori banyak lagi kerjaannya. Nah, contoh kalau di pertunjukan ya komposer musik film, komposer jingle iklan, macam-macam. Jadi ada ratusan kerjaannya. Oleh sebab itu sekolahnya itu bisa sampai S3 kalau di bidang seni pertunjukannya, itu musik, drama, dan tari. Kami juga ada salah satu dekan kami di kampus kami ini yang namanya Dr. Rosmala Saridewi. Beliau ini doktor, jadi doktor bidang tari. Nah, kalau di Indonesia kan masih suka heran kok tari ada doktor ya. Nah, itu akan dijelaskan nanti di artikel berikutnya, di video berikutnya. Kemudian visi misinya Daya seperti yang sudah saya sampaikan pada sesi awal adalah mendidik musik, tari, dan drama di kampus kami ini supaya menjadi benar-benar seniman yang bertanggung jawab dan yang berilmu, dan ilmunya pun juga sesuai dengan kebutuhan di zaman sekarang, tanpa melupakan sejarah dan perkembangannya dari ribuan tahun, bahkan dari zaman Sumeria 6000 tahun sebelum Masehi sampai ke abad 21 sekarang. Demikian, jadi memajukan bangsa Indonesia di bidang seni budaya, itu visi misinya Daya Indonesia Performing Arts Academy. Sudut hatimu senandungku kan terangi. Permasalahan yang ada di Indonesia ini mengenai bidang musik banyak sekali masalahnya. Salah satu contoh adalah plagiarisme. Mengapa terjadinya banyak plagiarisme? Seperti contoh lagu Ibu Pertiwi. Kulihat Ibu Pertiwi, itu sebenarnya What a Friend We Have in Jesus. Itu adalah lagu dari Kidung Jemaat untuk musiknya gereja Kristen. Masih banyak lagi yang bisa saya sebut. Dan masalah yang lain adalah pendidikan tingginya, sekolah-sekolah umumnya itu mayoritas guru-gurunya bukan yang sekolah musik. Jadi yang diajarkan ya sangat kurang. Dan kebanyakan kan musisi-musisi di Indonesia kan membawakan musik yang berpengaruh dari musik barat, tapi pengetahuannya sangat minim mengenai perkembangannya. Demikian. So, jadi masih banyak sih yang bisa saya sebut itu masalah-masalah utama yang ada di Indonesia, yaitu plagiarisme, kurangnya pengetahuan musik secara
komprehensif, sejarahnya, kemudian tekniknya, teknik bermain instrumen pun juga itu bertahun-tahun. Contoh, ingin menguasai sebuah instrumen piano itu sebaiknya diajarkan musik akustik, jadi pianonya itu akustik bukan elektrik piano, karena kalau belajar di elektrik piano kurang peka sama tone, itu juga salah satu masalah. Tapi juga bisa dimengerti ya, oleh karena alat musik itu kan mahal ya, jadi alternatifnya adalah beli yang elektrik. Nah tapi dengan elektrik piano itu soundnya tidak seperti akustik piano karena tidak ada resonansnya. Jadi anak-anak yang belajar langsung dengan keyboard itu kurang peka sama tone. Itu juga masalah besar di Indonesia yang kursus mempelajari instrumen musik. Kemudian solusinya yang ditawarkan oleh kami di Daya adalah apa? Jadi guru-gurunya dulu yang disekolahkan dengan pengetahuan yang memadai. Contoh yang paling penting adalah mata kuliah pedagogi musik, jadi ilmu mengajar, jadi psikologi, latar belakang, contoh seperti istilah anthropogenic condition, social cultural condition, jadi latar belakang kulturalnya, latar belakang pendidikan orang tuanya di rumah, latar belakang daripada lingkungannya. Nah itu juga harus dipelajari oleh seorang guru untuk mengajarkan. Nah perbedaan antara guru musik dan instruktur musik itu ada bedanya, karena kalau instruktur artinya mengajarkan cara bermain instrumen musik, kalau guru musik mengajarkan ilmu pengetahuan musik. Nah ini yang kita tawarkan di Daya, contoh untuk jadi guru. Dan yang kita tawarkan juga solusi supaya industri musik di Indonesia ini bisa lebih maju lagi. Jadi pelaku-pelaku seninya, seni musik di Indonesia itu ya sebaiknya sekolah minimal strata 1. Ini yang kami tawarkan di Daya dengan kurikulum yang komprehensif dari asal muasalnya, dari sumbernya langsung, yaitu dari Eropa. Demikian. Perkuliahan apa saja yang ada di Daya? Contohnya kalau di musik sampai strata 2. Kalau strata 2 itu lulusannya bisa jadi performing arts management atau musik manager. Kemudian bisa jadi pendidik musik yaitu pedagogi. Kemudian jadi performer. Jadi yang tampil dalam konser. Nah, mata kuliahnya ada 23. Contoh teori, ear training, ketajaman pendengaran, ritmik, sosiologi musik. Nah, sosiologi musik itu belajarnya mulai dari siapa yang menjadi musisinya, kemudian impact yaitu imbas atau efek daripada seorang seniman terhadap masyarakat, sampai ke perubahan sosial, kemudian contoh-contoh dari fashion, pakaian dan segala macam. Jadi musisi-musisi terkenal di dunia itu yang mempengaruhi semuanya di bidang musik. Jadi istilahnya banyak yang jadi ikut-ikutan. Kemudian mata kuliah aransemen sama orkestrasi. Nah itu apa maksudnya aransemen orkestrasi? Agar bisa mengaransi musik yang bagus. Kemudian orkestrasi artinya susunan daripada instrumen, dan juga bisa mengetahui kalau mengkomposisi sebuah karya itu untuk iklan kah, berarti 20 detik, atau untuk konser kah, nah berarti untuk 2 jam, atau untuk musik signe, kalau bahasa Inggris namanya signe, contoh bunyi seperti kalau ada acara berita atau acara sesuatu, jadi ada signe-nya, jadi nada perkenalannya. Jadi orang kalau dengar nada tersebut tahu, oh ya ini adalah dari 20th Century Fox, Columbia Picture, atau dari National Geographic, semua tahu, oh ini National Geographic. Nah, jadi berbagai macam cara berkomposisi
itu untuk acara yang banyak sekali deh. Jadi komposisi musik bukan hanya untuk sebuah lagu, kalau itu namanya songwriting. Kemudian mata kuliah sejarah. Nah ini penting banget karena kita semua harus mengetahui dari mana, ada di mana, dan mau kemana. Demikian. Dan banyak sekali yang suka mengabaikan sejarah oleh karena dipikir sejarah nggak penting. Padahal supaya kita bisa memperbaiki atau mengembangkan, ya banyak belajar sejarah. Nah sejarah yang musik contohnya di Dayak kita mengajarkan mulai dari sekitar 40.000 tahun sebelum Masehi, yaitu tulang belulangnya beruang dijadikan suling oleh ras Neandertal dulu. Jadi manusia purba. Kemudian baru perkembangan daripada instrumen musik itu di zaman Sumeria 6.000 tahun sebelum Masehi. Kemudian di zaman Babilonia, di zaman Assyria. Kalau sekarang negaranya namanya Iran, nama Irak, nama Syria, dan seterusnya. Dan masih banyak lagi mata kuliahnya yang bisa saya sebut di sini, akan sangat panjang juga. Terus metode pembelajaran di Dayak ini adalah interaktif. Jadi artinya contoh kalau bikin PR, nanti di kelas mereka harus maju ke depan menjelaskan lagi apa yang sudah mereka tulis di rumah. Dan mereka harus melakukan banyak research, mahasiswa di Dayak, yaitu penelitian, supaya bisa dipertanggungjawabkan tulisan-tulisan mereka berdasarkan referensi-referensi contoh. Kalau zaman sekarang sudah sangat mudah, bisa cari banyak sekali di internet ya. Karena banyak sekali buku-buku, tulisan-tulisan yang zaman dulu sama zaman sekarang itu sudah di-upload, bisa dibaca di internet. Penelitian tuh penting, dan kalau tentang satu tema itu nggak boleh cuman baca satu buku saja, harus berbagai. Untuk bisa melihat bahwa oh iya ya, ini banyak yang menulis di zaman itu pendapatnya sama semua. Nah itu baru bisa dipercaya. Karena apalagi zaman sekarang ini banyak hoax di internet. Ya, metodenya kita ya interaktif. Kemudian harus presentasi setiap minggu. Berdiri di depan kelas, menjelaskan apa yang sudah ditulis, dan kemudian juga praktek mengajarkan. Jadi apa yang sudah mereka pelajari diajarkan di kelas, itu juga bagaimana caranya kita bisa menilai mahasiswa ini sudah pantas mengajar atau belum begitu. Karena mengajar itu kan harus berdasarkan fakta dan data, jadi bukan mengarang. Oleh sebab itu penelitian itu penting sekali. Itu metodenya kita di Dayak Indonesia Performing Arts Academy. Jadi interaktif, bertanggung jawab, nggak asal-asalan, dan banyak baca buku dan banyak praktek. Jadi semester 2, semester 3 di kami di sini sudah wajib mengajar. Jadi mempraktekkan apa yang sudah dipelajari di contohnya mata kuliah pedagogi musik. Demikian beberapa contoh metode di Dayak. Apa saja fasilitas di Dayak? Kami ada 5 kelas. Nah sebelumnya saya menyampaikan terlebih dahulu bahwa kampusnya Dayak ini tidak seperti kampus yang lain. Oleh karena saya sebagai pendiri memilih untuk menyewa rumah asri. Jadi ibaratnya kayak sebuah villa, rumah asri di mana ada kolam berenang, banyak pohon. Karena seniman itu sebaiknya dekat dengan alam. Fasilitasnya kita ada studio rekaman di atas, di tingkat 2. Terus ada 5 kelas di sini. Kecil kampusnya tapi komprehensif alat-alatnya. Kita juga ada alat rekaman, ada alat untuk memproduksi video. Kameranya juga komprehensif. Kemudian fasilitas olahraganya ya berenang di sini. Dan ada tempat untuk juga membuat konser yang kecil. Jadi yang bisa muat sampai sekitar 70 orang untuk nonton sini. Kalau di kebun kita bisa sampai muatnya 150 orang yang sudah sering kita lakukan juga. Jadi open air sama indoor. Itu salah satu informasi dari fasilitasnya kami di sini. Kemudian siapa saja pengajar di Dayak? Salah satu contoh dekan daripada
piano dan aransemen, yaitu adalah Ali Akbar Sugiri. Beliau ini merupakan mantannya keyboardisnya The Groove. Kemudian ada Dian Natalina, seorang terapis musik lulusan S2 di Daya, mengajarkan hari Sabtu contohnya anak-anak berkebutuhan khusus, yaitu Down syndrome, autisme, bahkan orang tua umpamanya lansia yang demensia. Kami belum dapat sih klien yang Alzheimer, tapi demensia udah. Nah itu. Terus kemudian pengajarnya dulu yang sudah cuti berkepanjangan yaitu Titik Rajo Bintang. Terus siapa lagi? Alvina Hendradi yang punya pengalaman di bagian atau di bidang teater musical, yang sedang mengambil terapi musik sebagai sertifikat program. Beliau ini lulusan Prancis sama lulusan Amerika. Kemudian ya saya mengajar di sini sosiologi, aransemen, orkestrasi, piano, major, vokal, sejarah, pedagogi, dan lain-lain. Jadi di Daya ini minimal harus S1, jadi strata 1 kalau mau jadi pengajar di kami. Dan itu juga tidak diterima langsung, melainkan juga melakukan berbagai tes sampai kita benar-benar yakin bahwa calon dosen yang akan mengajar di Daya itu benar-benar layak untuk mengajar di kampus kami. Ya intinya istilah yang selalu saya bilang kepada para orang tua yang mendaftarkan anak-anaknya atau calon dosen yang seringkali kami menerima juga lamaran-lamaran, saya selalu bilang bahwa ini adalah tempel Shaolin sama kamp militer gitu. Ya maksudnya ya sungguh-sungguh belajarnya atau mengajar juga sungguh-sungguh dan benar-benar berdasarkan ilmu yang mumpuni, berdasarkan fakta, data, dan metode yang benar. Yang paling penting adalah creative teaching, jadi mengajarnya secara kreatif, jadi bukan hanya melalui buku saja, tapi dari pengalaman, dari ide-ide baru. Apalagi zaman sekarang mengajarnya tidak lagi melulu atau selalu melalui buku, dengan buku medianya, melainkan iPad, Google. Kalau di sini dilarang menggunakan artificial intelligence, karena itu bagi kami di sini itu pembodohan itu. Jadi nggak kreatif kan, biarkan mesin yang berpikir. Demikian. Ciptakan mimpi biar kau dekat. Program kami ada 2 program yang namanya akademik sama non akademik. Kalau di akademik programnya ya adalah foundation, jadi persiapan untuk mengikuti perkuliahan. Kemudian preparatory 1 tahun. Foundation juga 1 tahun, itu adalah persiapan lanjutan untuk mengikuti degree program, yaitu program sarjana. Jadi keseluruhan akademik itu 5 tahun untuk bisa mencapai S1. Kalau mau menambah ke S2 1 tahun lagi, jadi keseluruhan 6 tahun. Tapi sebelumnya itu tentunya sudah harus mumpuni memainkan instrumennya, karena kalau di perkuliahan di Daya kita tidak lagi membahas teknik bermain. Yang dibahas adalah musikalitas, cara memainkan musik melalui instrumennya masing-masing. Kalau program yang non akademik, kita menawarkan program kursus dan program persiapan untuk mengikuti program foundation. Contoh kursus piano, kursus gitar. Nah itu juga ada syllabusnya, level. Jadi dari beginner, pemula, intermediate, sama advance. Jadi yang sudah bisa dikatakan sudah mahir atau terampil memainkan instrumen. Nah, kalau program yang non akademik kita juga mengajarkan teori, itu namanya program opsional, teori musik, ear training, ketajaman pendengaran, sama ritmik ya cara menghitung 4/4, 3/4. Kemudian ada program spesial 6 bulan certificate program buat instruktur instrumen atau vokal. Nah, cara untuk mendaftarnya bisa setiap saat datang mendaftar pada jam kantor, itu kalau untuk program yang non akademik. Kalau yang akademik
kami membuka pendaftaran 2 kali per tahun, jadi per semester. Contoh kalau perkuliahannya dimulai bulan Agustus, pendaftaran dibuka sampai akhir Juni. Kalau mau mulai kuliahnya itu di bulan Januari atau Februari, tergantung ya, karena itu selalu kan bergeser dia tanggalnya. Ya, ditutupnya sebelum Natal, jadi pertengahan Desember pendaftarannya. Jadi 2 kali per tahun. Tadi di kampus kami itu juga bisa datang langsung berkonsultasi di sini. Dan satu lagi, kami di sini tidak langsung memberikan kesempatan untuk mendaftar. Jadi tidak perlu mendaftarkan diri dulu, bisa mengikuti dulu namanya introduction lesson, itu untuk program kursus. Artinya kelas perkenalan yang durasinya 30 menit. Dari situ kita bisa melihat ini murid, kita bisa mengajarnya tuh dimulainya dari mana. Setelah itu baru konsultasi, ngobrol, baru kita menawarkan nanti, oh cocoknya di program yang ini, cocoknya kursusnya mulai dari level ini atau level mana, advance, intermediate atau beginner. Dan bisa datang setiap saat, jam kantor jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Datang langsung juga bisa, kirim WhatsApp juga bisa.